Halo guys, selamat datang kembali di channel Terang Sekali. Di Singapura, walaupun punya uang banyak, tidak bisa ujuk-ujuk langsung pergi ke showroom beli mobil seperti di negara kita. Pemerintah Singapura sangat kreatif menciptakan aturan yang membuat warga negaranya susah memiliki mobil pribadi. Apa sajakah aturan-aturan yang menyusahkan warga Singapura itu? Berikut uraiannya. Nomor 1. Sebelum punya mobil, harus punya surat izin memiliki mobil, Certificate of Entitlement atau COE terlebih dahulu, yang dikeluarkan oleh Dishub-nya Singapura atau Land Transport Authority atau LTA. Surat izin ini dikeluarkan Departemen Perhubungan Singapura berdasarkan jumlah kuota mobil yang boleh dibeli masyarakat untuk bulan itu. Surat izin ini harganya juga mahal, karena harus dibeli dengan cara lelang. Cuma penawar dengan harga yang tertinggi yang bisa mendapatkannya. Gila nggak itu guys? Kisaran harga surat izin memiliki mobil ini sekitar 250 juta sampai 450 juta rupiah. Itu baru harga surat izinnya saja, belum harga mobilnya. Udah dapat berapa biji Avanza Second untuk mengurus surat izin ini saja guys? Surat izin ini pun cuma berlaku selama 10 tahun, bukan selamanya. Nomor 2. Harga mobilnya sendiri sudah sangat mahal karena dikenai bermacam-macam pajak, di antaranya OMV atau Open Market Value, GST atau Good and Service Tax, ARF atau Additional Registration Fee, dan VES atau Vehicle Emission Scheme. Semua pajak ini sukses menaikkan harga jual mobil berkali-kali lipat dari harga sebenarnya. Toyota Avanza, mobil sejuta umat yang berharga 200 juta di Indonesia, jika dijual di Singapura harganya akan menjadi 1,1 miliar lebih karena dibebani pajak-pajak tersebut di atas. Nomor 3. Pemilik kendaraan di Singapura wajib memiliki asuransi. Pemilik kendaraan di Singapura wajib memiliki asuransi. Ini adalah undang-undang, bukan pilihan. Asuransi itulah yang akan mengcover kematian atau luka-luka akibat kecelakaan saat berkendara. Ditambah dengan asuransi untuk kerusakan kendaraan. Jika tidak memiliki asuransi, akan didenda $1.000 atau 10 juta rupiah, atau penjara selama 3 bulan, ditambah pencabutan SIM. Misalnya terjadi kecelakaan, dan itu bukan kesalahan kita. Kita tidak perlu membayar apapun. Tetapi jika itu adalah kesalahan kita, kita harus membayar jumlah yang ditentukan dalam polis asuransi mulai dari 5 juta hingga 31 juta rupiah. Di samping membayar itu, kita juga harus membayar biaya perbaikan. Inilah sebabnya mengapa pemilik mobil di Singapura kebanyakan memiliki kamera perekam di mobil masing-masing. Hasil rekaman ini nanti bisa dijadikan barang bukti jika tidak ada saksi di saat terjadi kecelakaan. Nomor 4. Harga dan pajak BBM mahal. Kalau di Indonesia BBM masih disubsidi oleh pemerintah, di Singapura jangan harap seperti itu. Di Singapura pajak BBM malah dibebankan kepada pembeli. Pajaknya sekitar 2-4 ribu rupiah untuk 1 liter BBM, tergantung jenisnya. Itu baru pajaknya saja ya, belum termasuk harga BBM-nya. Ada 5 perusahaan penyedia bahan bakar di Singapura, yaitu Shell, Caltex, Esso, SPC, dan Sinopec. Harga 1 liter Shell V-Power di Singapura sekitar 29 ribu rupiah, sedangkan di Indonesia harganya cuma 10 ribuan. Agar pemerintah Singapura tidak kehilangan pajak, pemilik kendaraan di Singapura tidak boleh membeli bahan bakar mobil di luar Singapura. Saat akan keluar Singapura menggunakan mobil, diharuskan mengisi bensin terlebih dahulu. Misalnya kalau mau ke Malaysia menggunakan mobil lewat jalur darat, level bensin minimal harus 3/4 tangki saat di perbatasan. Di bawah itu akan kena denda 5 juta rupiah. Nomor 5. Pajak jalan raya. Pemilik mobil Singapura harus membayar pajak jalan raya tahunan. Besarnya pajak tergantung dari cc mobil yang dimiliki. Mobil 1600 cc pajak jalan raya sekitar $800.
atau sekitar 8 juta rupiah. Mobil 2000 cc membayar pajak sekitar $1.200 atau 12 juta rupiah per tahun. Nomor 6. Ada jalan berbayar. Selain jalan tol, ada juga jalan-jalan tertentu yang harus bayar jika mobil kita melewatinya. Jalan berbayar ini disebut Electronic Road Pricing System atau ERP. ERP biasanya dikenakan pada jalan-jalan di sekitar area bisnis atau daerah-daerah yang ramai lalu lintasnya. Untuk mengetahui jalan ERP atau bukan, di atas jalanan terpasang tanda ERP dan tertera tarifnya. Tarif ERP tergantung wilayah dan jam. Nomor 7. Tarif jalan tol mahal. Jalan tol atau expressway di Singapura sama dengan di Indonesia. Berupa jalan bebas hambatan dan biasanya panjang. Kita bisa memacu kendaraan lebih cepat. Tarif tol di Singapura tergantung jarak dan jam. Jalan tol di Singapura menggunakan gerbang tol sistem sensor. Tidak ada gerbang tol manual seperti di Indonesia yang harus menyentuhkan kartu tol di mesin. Mobil yang melewati jalan tol Singapura, secara otomatis sistem akan memotong saldo pemilik mobil. Nomor 8. SIM mahal dan sulit didapat. Proses pembuatan SIM bisa memakan waktu berbulan-bulan dan biayanya mahal, sekitar $2.500 atau 25 juta rupiah. Dimulai dari pendaftaran, sekolah mengemudi, tes tulis, dan tes praktek. Meski sudah melalui proses berbulan-bulan, tidak ada jaminan SIM akan disetujui. Di Singapura tidak ada calo yang bisa dimintai tolong menguruskan SIM tembak. Nomor 9. Tarif parkir mahal. Tarif parkir di Singapura selama 30 menit umumnya sekitar $1.50 atau Rp15.000 atau sejam $3 atau Rp30.000. Tarif ini bisa lebih mahal tergantung tempat dan waktu. Selain harus bayar parkir di tempat-tempat umum, pemilik kendaraan juga harus bayar parkir bulanan di tempat tinggalnya. Tempat tinggal di Singapura umumnya berbentuk apartemen, sehingga pemilik mobil atau motor harus membayar parkir bulanan di basement atau gedung parkir. Jangan coba-coba parkir di pinggir jalan, apalagi di depan rumah orang. Nomor 10. Mobil keluar dengan sistem hari. Di Singapura, mobil keluar berdasarkan sistem hari. Ada 3 kategori mobil, yaitu normal car, off-peak car, dan weekend car. Normal car, yaitu mobil-mobil yang memiliki izin keluar setiap hari tanpa batasan tertentu. Off-peak car adalah mobil yang hanya bisa keluar saat bukan jam sibuk, yaitu sebelum jam 7 pagi dan setelah jam 7 malam pada hari kerja. Sebelum jam 7 pagi dan setelah jam 3 sore pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Weekend car adalah mobil-mobil yang keluar saat weekend saja. Off-peak car dan weekend car membayar pajak jalan raya lebih rendah dari normal car. Peraturan ini sudah ada sejak tahun 1994. Normal car memiliki plat nomor berwarna hitam atau putih. Sedangkan off-peak car dan weekend car memiliki plat nomor dengan dasar merah dan angka berwarna putih. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan didenda sebesar $5.000 sampai dengan $10.000 atau antara 50 sampai 100 juta rupiah. Semua peraturan ini sengaja dibuat pemerintah Singapura untuk membatasi warganya memiliki kendaraan pribadi. Hanya orang-orang yang betul-betul kaya, tajir melintir yang sanggup memiliki mobil pribadi. Tujuannya agar negeri Singapura yang mungil itu tidak penuh sesak oleh kendaraan. Jalanan tidak macet, agar hari-hari warganya tidak habis di jalan saja karena terjebak macet. Udara kota pun jadi bersih, bebas polusi asap kendaraan bermotor. Sebagai gantinya, untuk masyarakat umum, pemerintah Singapura telah menyiapkan sistem transportasi massal yang nyaman dan murah untuk bepergian, seperti bus dan MRT. Alat transportasi ini bebas macet, serta bisa memindahkan ribuan orang dalam sekejap mata.